Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Pak Seno. Nah, gimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Pak Seno sendiri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Oh ya Bu Novi, dari hasil diskusi kita kemarin mengenai pembuatan RPP itu yang ada pembuatan RPP di situ ada kegiatan itu keterampilan sosial emosional, ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Novi apakah menemukan kendala ketika membuat RPP itu? Setelah diajari dan dibimbing oleh Pak Seno untuk pembuatan RPP, saya merasa lebih mudah membuat RPP dibandingkan sebelumnya loh Pak. Oke, syukurlah kalau begitu. Iya. Itu artinya berarti diskusi kita berarti membuahkan hasil Bu Novi. Iya, betul sekali. Sekarang RPP yang sudah Bu Novi buat itu berarti akan dipraktekkan dalam kegiatan pembelajarannya itu kapan Bu Novi? Insya Allah RPP yang sudah saya buat akan saya praktekkan di hari Selasa minggu depan Pak. Hari Selasa besok ini? Iya. Oh, kelas berapa itu Bu Novi? Itu untuk kelas 10 TB1. Kebetulan di hari Selasa itu jadwalnya ada di ruang 4 Pak. Oke, siap. Yeah. Mengambil materi untuk apa? Cerpen. Ya. Kebetulan ini sedang KD-nya cerpen, jadi tepat sekali untuk bimbingan Pak Seno kemarin itu pas sekali arahnya di materi cerpen ini. Oke. Yeah. Berarti dari materi cerpen atau cerita pendek ini itu anak diharapkan mampu dalam hal apa ini Bu Novi? Tujuannya ini berarti? Untuk materi cerpen sendiri itu kan luas ya Pak. Nah, nanti yang akan saya ajarkan ini khususnya adalah unsur intrinsiknya Pak. Di mana anak mampu mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Karena saya lihat selama ini anak hanya sebatas menyukai cerpen saja. Mereka hanya tahu ceritanya bagaimana, endingnya seperti apa, tanpa tahu alurnya bagaimana, kemudian amanat yang diperoleh dari setelah membaca cerpen itu, belum lagi juga sifat atau karakter tokohnya. Oke, ya. Jadi ketika anak nanti akan sedikit dikenalkan mengenai cerita pendek, mungkin beberapa anak ada yang belum tahu Ibu, yang akan dikembangkan itu apa Bu nanti berarti? Dari materi saya itu. Iya betul. Tentunya nanti adalah ini Pak, sosial emosionalnya. Oh, berarti Bu Novi itu akan mencoba mengembangkan keterampilan sosial emosional anak. Sosial emosional anak. Karena dari materi saya nanti di akhir kegiatan itu adalah berkelompok. Berarti ada kegiatan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok dan nantinya mereka akan saling bertukar pendapat. Kemudian dari kelompok yang satu, kelompok yang lainnya saling memberi masukan dan berkolaborasi. Oke. Berarti nanti saling bertukar pendapat, berkolaborasi. Berarti kayak akan ada keterampilan berelasi nanti. Betul sekali. Oke. Berarti nanti berkomunikasi antar kelompok itu. Lalu hasil akhirnya nanti apa Ibu? Hasil akhirnya? Iya. Ketika berkelompok itu kan berarti ada sebuah hasil akhir dalam membahas apa itu kelompok itu Bu? Tentunya anak mampu mengambil keputusan Pak. Keputusan seperti apa berarti? Jadi pada saat berdiskusi tentunya di dalam sebuah kelompok itu kan ada terdiri dari beberapa anggota. Iya betul. Nanti setiap anggota pasti ada perbedaan pendapat dari segi analisisnya, mungkin dari karakter tokoh. Si A yang satu berpendapat dia egois, yang satunya sombong atau yang lainnya. Iya. Dan nanti mereka akan menyimpulkan. Jadi itu dari perbedaan pendapat itu maka diambil sebuah keputusan. Oke. Jadi saya bisa menggarisbawahi ini dari RPP yang Bu Novi buat itu nanti akan mengambil tema itu dengan mencari unsur intrinsik cerita pendek. Iya betul. Nah ya terus nanti yang akan dikembangkan itu keterampilan sosial emosional dari segi keterampilan berelasi dan pada akhirnya nanti akan mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Tepat sekali. Oke. Saya sudah tidak sabar ini ingin menyaksikan kiprahnya Bu Novi di depan anak-anak hari Selasa. Iya betul sekali Pak. Nah sepertinya cukup dulu ya Bu, sampai ketemu hari Selasa loh. Oke Pak, Iya. jangan lupa loh Pak. Oke siap, terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak dari kelas 10 TB1.
Siap. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, untuk itu hari ini akan Ibu absen terlebih dahulu untuk kelas TB1. Yang hari ini tidak berangkat siapa ya? Amin. Amrin. Amrin. Kenapa? Sakit. Sakit atau apa? Bukan sakit Sakit tapi tapi nggak ada surat. Iya, sakit berarti ya. Sakit, kemudian ada lagi? Tidak. Sudah? Sudah. Nah, berarti yang berangkat ada 35. Yang satu sakit. Bersyukurlah kalian karena hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tentunya fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, hari ini Ibu masih menyampaikan mapel bahasa Indonesia untuk materinya dengan materi yang kemarin ya kita bahas apa ya? Teks, unsur intrinsik dari cerpen. Kemarin itu baru garis besarnya saja ya. Nah, ini. Coba perhatikan gambarnya, terlihat dengan jelas atau tidak? Jelas ya. Cukup terlihat jelas ya. Di sini ada gambar jembatan. Gambar jembatan di mana di jembatan itu sudah terlihat rusak. Tetapi masih ada orang-orang yang melewatinya menggunakan jembatan itu. Padahal bawahnya itu apa? Air yang sangat dalam, luas dan kotor ya. Kira-kira mereka mau kemana? Ada yang pakai seragam SMP, ada yang pakai SD, seragam SD. Kira-kira mau kemana? Sekolah ya. Bisa diambil maknanya atau tidak dari gambar ini? Apa? Makna dari gambar ini? Anak tersebut masih bisa bersemangat sekolah meskipun dengan keadaannya untuk melewatinya. Iya, Mbak siapa? Tidak. Mbak Linda. Benar sekali disampaikan Mbak Linda. Jadi meskipun keadaannya sangat susah, anak-anak tersebut tetap bersemangat untuk melewati jalan. Jadi pada intinya adalah sebuah perjuangan. Nah, kita sangat bersyukur sekali kita bisa berangkat sekolah tanpa terkendala ya. Kalian sudah punya motor, terus jalannya juga mulus ya. Ada yang menyeberangi jembatan dengan jalan kaki? Tidak ada ya. Semuanya sudah diberi kemudahan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk Mbak Linda yang sudah. Kesimpulan motivasi kita hari ini, kita harus semangat dan tetap berjuang demi masa depan. Kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita. Nah, ini dia. Cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek. Ya, cerita pendek yang tentunya dibuat berdasarkan imajinasi atau kisah nyata yang kita lihat. Seperti gambar yang tadi bisa kita jadikan cerpen ya? Bisa. Dengan tema perjuangan. Nanti judulnya bisa kreativitas dari kalian dengan dibumbui dengan bahasa kiasan atau gaya bahasa. Nah, ini dia yang akan kita pelajari dari teks cerpen adalah unsur intrinsik teks cerpen. Apa tadi unsur intrinsik ya? Tema, alur, amanat, Iya, unsurnya apa? Bagita Rahma. Mbak, Unsurnya membangun karya sastra dari dalam Mbak siapa? Mbak Lutfia dan Mbak Gita. Dua-duanya menyampaikan jawaban ya. Dari Mbak Lutfia, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Sedangkan tadi Mbak Gita menyampaikan apa? Tema, alur, amanat. Iya, itu
adalah jenisnya, bagian dari unsur intrinsiknya. Tepuk tangan buat Mbak Gita dan sudah menyampaikan 2 jawaban yang tepat. Nah, dari materi kita akan memperoleh sebuah tujuan pembelajaran di mana peserta didik, yaitu kalian, dapat memahami unsur pembangun tekstur pen yang meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tapi satu-satu ya, kita bahas dulu unsur intrinsiknya. Nanti setelah kita sudah berhasil praktik dan bisa, baru kita lanjut ke ekstrinsik. Nah, tadi sudah terjawab oleh Mbak Gita untuk jenis-jenis atau bagian dari unsur intrinsik. Alur, tema, amanat, pemohon, tokoh, gaya, bahasa, dan sudut pandang. Nah, yang tadi belum disebutkan gaya bahasa dan sudut pandang ya. Nah, sekarang jadi kalian tambah tahu. Ada yang menyukai cerpen atau mungkin hobi nulis cerpen? Mbak Lucy, hobi nulis cerpen. Sudah berapa cerpen yang ditulis oleh Mbak Lucy? 5 ada. Oh, 5 ada. Banyak sekali ya. Percintaan. Romansa. Romansa berarti genrenya remaja ya. Ya, Mbak Lucy sudah menulis cerpen. Sudah pernah diterbitkan? Sudah. Di mana saja itu? Event-event luar biasa, tepuk tangan. Semoga ini memotivasi yang lain juga ya, biar kalian juga nulis, karena dari menulis kita bisa mendapatkan banyak pengalaman. Tentunya mengasah kosakata kita, jadi bertambah terus, menambah wawasan, dan tentunya pengalaman selain di dunia sekolah ya. Mungkin di luar sana bisa gabung ke komunitas penulis, dan dari situ bisa mendapatkan penghasilan. Lumayan bisa buat beli jajan ketika di sekolah, atau membeli alat tulis yang diperlukan ketika pulpennya habis, tiketnya habis, jadi nggak minta orang balang-balangan tiket. Gitu. Nah, semoga Mbak Lucy bisa memotivasi yang lain, jadi kalian menyukai teks cerpen. Ini ada link YouTube ya, YouTube. Ya benar, link YouTube di sini adalah berisi video cerpen tarian pena. Kalian bisa membuka HP kalian. Silakan dibuka HP kalian. Kemudian bisa mengakses link video yang sudah Ibu kirim di grup WA. Ceritanya bisa grup WA ya. Jadi nanti bisa diketik di YouTube-nya nggak? Bisa satu-satu ya. Berarti kalian cari saja di YouTube-nya cerpen tarian pena. Cerpen tarian pena. Ketemu nggak? Nggak ada kuota. Catering sama temannya. Yang tidak ada kuota bisa catering ke temannya atau gabung ke temannya. Atau bisa juga, kebetulan di video yang sudah Ibu sajikan ini, di sini sebenarnya untuk cerita tarian pena ini sudah lengkap, hanya saja akan berbeda ketika kalian membaca secara langsung ya. Menyimak dengan mendengarkan akan berbeda ketika kita membaca secara langsung. Jadi setelah kalian menyimak video dari YouTube, silakan kalian membuka di buku paket halaman 63. Halaman 63, di situ ada teks cerpen tarian pena. Nah, sudah ketemu? Sudah ketemu? Ibu beri waktu untuk membaca kira-kira berapa menit ya? 5 menit. 5 menit untuk membaca teks cerita tarian pena. Silakan dari sekarang.
layar terbaca atau tidak? Apa? Forum diskusi. Forum diskusi. Ya, kita masuk di sesi forum diskusi. Silakan kalian berkelompok 4 sampai 5 orang sesuai dengan yang sudah terbentuk. Jadi nanti mendiskusikan sesuai dengan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya. Nanti kalian mencari unsur intrinsik dari teks, cerpen, tarian, pena, alur, apalagi ya, tema, tokoh, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan latarnya. Latar atau setting tempat terjadinya peristiwa. Nah, silakan berkelompok 4 sampai 5 orang. Kelompok 1 bisa dari sini, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Sesuai ini nggak apa-apa. Tidak lupa Pak. Biar mudah nggak bingung ini aja 1, 2, 3, 4, 5 sini, terus ini kelompok 2 sama 2 nih sudah lupa mah. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3 4 ini, terus 0 lupa 5 sini kelompok 5 ini ke sana kelompok 6 itu ke belakang kelompok 7. Silakan gabung, mungkin mejanya digabungkan lupa ya, mejanya digabungkan 2 atau 3 meja. catatannya, jadi ketika pembelajaran atau pengulangan kalian sudah ada yang untuk dipelajari ya, karena ini pasti keluar di UAS. Hanya analisis unsur intrinsiknya saja, berarti ada 7 ya: alur, tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan latar atau setting. Latar di sini bukan latar belakang, tapi latar atau tempat terjadinya peristiwa. Waktunya 20 menit dari sekarang. 20 menit dari sekarang. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Kalau ini boleh beneran tugasnya per kelompok, tapi yang beneran biasa. Tapi tetap ya tugasnya sama kayak ini ya. Kalau bingung tanya. Jadi maksudnya lagi itu dapur dapur di rumah, terus kamu ambil salah satu yang paling penting. Kalau mau ditulis semua
Aksinya untuk dikerjakan seperti pertemuannya anak Sudah 20 menit ya? Sudah. Waktu sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Jadi setiap anggota, setiap kelompok nanti maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kelompok lain nanti menanggapi ya. Nah, sesuai dengan urutan yang sudah dibagi kemarin, bahwa yang kebagian maju pertama untuk pertemuan hari ini adalah kelompok bahagia. Kelompoknya Mbak Lucy. Silakan untuk kelompok bahagia yang selalu bahagia ya. Setiap harinya bahagia. Boka Allah bisa nana bahagia. Ya, silakan semuanya. Jangan lupa kenalan ya, salam dan kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahagia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik dari teks cerpen yang berjudul Tarian Pena. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luciana Rahmawati. Saya Tuti Wahyuningsih, saya Rizky Pasira Ramadhani, saya Linda Agustin, Saya Lucia Ramaini. Untuk alur dari cerita Tarian Pena, alur maju. Penokohan aku, perempuan tua baik. Latar rumah, halaman rumah. Tema penyesalan, amanat. Berbaktilah kepada orang tua, sayangi dan jangan sia-siakan kesempatan karena tidak akan datang dua kali. Sudut pandang orang pertama, karena aku. Gaya bahasa, besi kuning mulai menjerit. Personifikasi, hanyut dalam renungan. Hiperbola, tanganku dersir bak es keluar dari freezer. Similar. Sekian dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, saya Dinda Rahma dari kelompok Cinta. Izin bertanya. Sebentar, di mana kamu tahu Mbak sebentar? Bahasa apa? Kita Rahma. Kita Rahma dari kelompok Cinta. Dari kelompok Cinta. Berarti selalu punya cinta. Iya, Bu. Hari ini siapa yang kamu cintai? Ibu. Ibu dicintai loh sama kita.
Silakan. Izin bertanya, dari mana kamu tahu jika kejadian tersebut berlangsung di latar tersebut? Dalam teks dijelaskan. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi ya. Sekarang kita simpulkan bersama dari materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang unsur intrinsik teks cerpen. Nah, ini dia unsur intrinsik teks cerpen yang tadi kalian analisis sesuai LKPD. Tidak terlihat ya? Dapat ibu simpulkan seperti ini. Biasanya ibu menggunakan singkatan ini biar mempermudah dalam menghafal. A di sini itu berarti adalah alur. A alur. Ini yang ketiga. Ada 7 ya unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, penokohan. L. Kemudian yang keempat, tema. Yang kelima, amanat. Keenam, sudut pandang. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa. Kalian sebenarnya sudah hafal dan menguasai ya. Hanya saja masih malu untuk mengungkapkannya. Jadi apapun yang kalian rasakan, ungkapkan biar tidak menyesal di kemudian hari. Begitu. Nah, kita bahas tadi dari tarian pena ya. Alurnya apa tadi? Alur maju. Karena ceritanya seperti berlanjut terus ya dan menggambarkan ke masa depan. Tidak ada yang membahas tentang bagian dari masa lalu. Di situ apakah menyebutkan kisah kehidupan masa lalunya tokoh aku? Tidak ada ya. Sehingga alurnya menggunakan alur maju. Penokohan berarti apa? Tokoh. Penokohan dan tokoh itu beda loh. Penokohan itu tidak sama dengan tokoh. Kalau tokoh itu adalah orangnya, pelaku, sedangkan penokohan adalah sifatnya, karakternya. Ibu contohkan di sini, misalkan Mbak Linda. Kira-kira karakter Linda itu apa? Biasanya gimana kalau di kelas Linda? Pintar. Baik hati, murah senyum kepada saya. Pintar. Satu hati kepada saya. Pintar, murah senyum. Baik hati. Sedang lain-lain lah ya. Berarti Linda itu sebagai tokoh, sedangkan penokohan adalah karakternya, yaitu ya pintar, murah senyum, humoris, bukan harmonis ya, humoris, terus sombong, misalkan kalau ada, di sini nggak ada, di satu nggak ada, yang terus egois, galak, emosional, terus apa lagi ya? Itu adalah bagian dari karakter, sifat atau yang disebut dengan penokohan. Sedangkan tokoh adalah pelakunya. Dan di cerpen itu tokoh aku ya, karakternya apa? Karakter tokoh aku perempuan tua ibunya. Baik hati ya. Kalau tokoh aku tuh yang kalau disuruh bangun tidur susah, berarti apa? Malas. Nah, itu bisa di
cermati dari setiap paragrafnya ada ya. Nah, kemudian latar itu tempat terjadinya cerita peristiwa. Berarti latarnya di mana aja? Ada di rumah, halaman rumah dan lain-lain ya. Kalau di teks tarian pena, pada dasarnya latar itu tempat kejadiannya peristiwa. Jadi tidak mesti di rumah saja. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Itu masih berupa majas ya. Kalian sudah belajar majas? Nah, majas itu ada banyak, dan yang ada di teks tarian pena salah satunya adalah majas personifikasi. Tadi apa ya Mbak? Besi kuning mulai menjerit. Besi kuning mulai menjerit. Yang bisa menjerit itu siapa? Manusia. Majas personifikasi adalah majas yang mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup. Besi kan benda mati ya? Tapi dia menjerit. Kan nggak mungkin ya. Yang menjerit itu adalah manusia. Orang yang hidup. Manusia benar manusia hidup ya. Kalau sudah mati kan nggak menjerit. Nah, jadi itu majas yang digunakan adalah personifikasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari materi kita mungkin ada yang belum jelas. Silakan sebelum dilanjutkan. Sudah jelas semuanya? Cukup? Nah, untuk sebelum pembelajaran kita ini kita tutup, kita ice breaking dulu ya. Biar semangat, kalian nggak ngantuk. Setelah ini kalian apa? Pelajaran lagi atau pulang? Pulang. Biar di jalan nggak ngantuk karena kalian berkendara menggunakan motor. Jadi harus hati-hati, maka kita akan berjoget bersama. Yang nggak joget dan gerakannya salah, dia maju menemani ibu di depan. Yes. Jadi gerakannya itu mudah sekali. Nanti hanya akan seperti ini. Gini, guru tanya dulu. Seperti ini, begini, pinggulnya, terus 1, 2, 3, begitu ya. Kita 2 kali joget lagi. Ya. It's time to begin at heart. Nah, ini dia. Tak contohin dulu ya. Kelihatan nggak? Dan untuk pertemuan yang akan datang
ya? Ya. Cukup Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan sekarang semuanya berdiri untuk semuanya jadi juri. Berarti melihat teman-temannya yang nggak joget nanti menemani ibu. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, siap-siap. Oke, tepuk tangan untuk kita. Mungkin kalau yang anak PNS sudah familiar dengan joget ini ya. Terima kasih loh Bu Novi mau keluarkan waktu untuk berbagi cerita dengan saya. Gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Oke, Bu Novi. Seperti yang sudah saya saya sudah pernah ketemu Bu Novi sebelumnya pada kegiatan presentasi dan waktu itu apa yang Ibu Novi kembangkan ketika saya melihat Bu Novi sedang berada di kelas menyampaikan belajar Bu Novi. Saat itu saya ingin mengembangkan keterampilan sosial emosional anak. Keterampilan sosial emosional anak. Nah, Iya. untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional anak, apa yang sudah belum dilakukan di kelas? Pada saat itu ya Pak, Hmm. ketika untuk mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya anak, saat itu saya menggunakan pembelajaran berkelompok Pak. Jadi saya minta anak-anak untuk mempelajari materi yang sudah saya sampaikan, kemudian saya berikan contoh teks biar mereka membaca dan menganalisis sendiri. Itu secara berkelompok. Kelompoknya pun saya pilih secara acak. Dan kemudian nanti dari hasil itu mereka mempresentasikannya. Ya, berarti dengan secara berkelompok, yang secara acak nanti mempresentasikannya, berarti kan ada keterampilan sosial emosional yang digali, Pak Ibu. Tentunya ada dong Pak. Itu dari segi hubungan dengan teman-temannya atau relasi ya Pak. Kemudian secara pergaulan di sini, kebanyakan siswa-siswa di sini itu banyak yang berkelompok ya Pak. Mereka itu kadang kantin, perpustakaan, itu dengan temannya itu aja. Karena memang sudah terbiasa setiap harinya dengan anak yang itu saja. Gampangannya geng-gengan Pak. Oke. Sehingga saya tidak ingin anak-anak di sini seperti itu. Biar mereka menyatu dengan yang lainnya. Terus yang tadinya belum terbiasa bersama jadi sama-sama. Sehingga saya buat kelompok yang tidak berdasarkan itu. Jadi saya pecah, kemudian saya buat kelompok baru biar mereka saling mengenal satu sama lain. Kemudian dari kelompok itu kan nanti lama-lama akrab ya Pak. Dari 2 jam pembelajaran tentunya kan cukup untuk mereka saling mengenal dan bisa berdiskusi kemudian nanti menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab untuk kelompok mereka masing-masing. Oke, berarti ada kemampuan berrelasi, berkelompok, mengenal satu sama lain, saling dekat yang pada akhirnya nanti akan mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, dari pembelajaran yang sudah Bu Novi lakukan, Bu Novi itu merasa ini kayak kurang nih, aku belum mantap banget itu pada bagian yang mana? Berarti dari awal sampai akhir ya Pak? Iya, betul. Saya merasa kurang mantap di bagian refleksi ya Pak. Pada bagian refleksi. Iya. Nah, apa yang sudah Bu Novi lakukan kemarin? Kok Bu Novi merasa aku kurang mantap ini? Iya. Mungkin Mas Heru juga melihat saat itu ya Pak. Ketika di bagian refleksi seharusnya saya menanyakan pada peserta didik. Bagaimana kegiatan pembelajaran saat itu? Iya. Senang atau tidak?
saja nanti ketika Bu Novi menyampaikan redaksinya, anak menyampaikan semangat tidak perasaannya kan diluapkan di situ. Nah, terus rencana kedepannya dari redaksi itu apa yang akan dilakukan? Tentunya lebih mengingat lagi Pak, jadi memperhatikan peserta didik, apakah mereka nyaman atau tidak dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan di pertemuan yang akan datang saya akan lebih memastikan kalau peserta didik nyaman dengan pembelajaran saya, dan seandainya masih ada yang belum nyaman itu akan jadi perbaikan untuk saya. Kapan itu? Kapan itu perbaikan yang akan dilakukan? Kira-kira 2 pertemuan lagi Pak. Oh, 2 pertemuan lagi dari pertemuan yang kemarin itu? Iya. Oke, ya itu kan Bu Novi sudah tahu berarti itu sesuai dengan catatan saya dulu. Oke. Saya pun ketika melihat pembelajaran Bu Novi kemarin itu kayak ini kayak edukasinya ada yang sangat ya, itu sesuai dengan catatan saya. Oke. Terus ketika berbicara yang mantap ini yang kayak Bu Novi ini aku merasa tersampaikan sekali. Yang bagian mana itu? Itu di bagian tentunya SBD Pak. Oke. Pada saat saya menyampaikan SBD dan motivasi pada mereka, saya merasa apa yang saya sampaikan itu mengena di mereka. Di Iya. bagian apresiasi itu Iya. saya menyampaikan motivasi ya Pak. Iya, iya. Saya menangkap sebuah gambar dan peserta didik diminta untuk melihat, kemudian mereka menunjukkan sendiri gambar apa itu. Nah, saya mempelajari dari kehidupan mereka. Oke, ya. Saya ingat betul, itu pun ada dalam catatan saya bahwa gambar yang Bu Novi tampilkan di layar aku itu bahwa sejumlah anak yang sedang mencoba menyeberang jembatan. Iya. Nah, itu Bu Novi kayak luar biasa banget loh, melalui gambar yang sederhana bisa memancing anak untuk termotivasi untuk semangat belajar. Karena di luar sana pasti kan ada yang kesulitan untuk berangkat sekolah, misal tidak ada motor, kemudian bingung juga sudah ada motor tetapi tidak punya transport misalnya ya Pak. Nah, mereka yang sedang ada di kelas saat itu kan sudah difasilitasi dengan motornya ada, uang saku, saya rasa mereka cukup Pak, karena melihat dari jajannya mereka itu ya saya rasa cukup. Belum lagi dengan kondisi jalan di sini. Di sini tuh sudah tidak ada jalan rusak baru. Jadi layak sekali untuk berangkat sekolah. Sedangkan yang saya tampilkan itu jembatan yang sudah rusak, kemudian bawahnya sungai yang mengalir deras, tapi mereka tetap berangkat sekolah. Mereka yang bisa saja sekolah, kenapa yang bisa tidak? ya, luar biasa sekali Bu Novi melalui gambar yang sederhana bisa memotivasi siswa untuk semangat belajar. Dan melalui gambar itu, saya lihat Bu Novi juga kemarin itu memberikan sejumlah pertanyaan menarik loh. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Siapa yang akan menyampaikan pikirannya, mengeluarkan pendapat tentang gambar itu? Luar biasa sekali. Nah, dari itu Bu Novi menggali terus motivasi anak, rencana kedepannya Bu Novi itu seperti apa supaya anak itu bisa termotivasi? Tentunya dengan terus memberikan tayangan-tayangan video ataupun foto yang berbeda dari sebelumnya, biar mereka tetap terus termotivasi. Dan saya selalu menyempatkan SBQ di tengah pembelajaran, karena bahasa Indonesia itu terkenal yang pelajaran yang membosankan karena banyak teksnya, kemudian terkesan lama. Jadi saya ingin membuat di waktu belajar itu menjadi terasa sebentar itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Dan mengamatinya itu melalui kesenangan mereka. Saat ini kan sedang senang sekali real seperti Instagram, kemudian TikTok. Jadi saya menggunakan media-media itu untuk SPG. Luar biasa. Berarti jadi setiap akan memulai pelajaran atau bahkan di pelajaran itu ada SPG, ada gambar-gambar yang di dalamnya itu ada pesan moralnya. Itu kapan itu Bu Novi? Setiap pembelajaran saya, kecuali kalau ulangan harian Pak. Oke. Berarti setiap pembelajaran Bu Novi kecuali saat Ulangan harian dan kuis Oke. itu tidak saya lakukan di sini. Saya sudah melihat bagaimana kiprah Bu Novi kemarin ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas. Saya sudah menyampaikan tadi yang sesuai dengan catatan saya, ini sama dengan perasaan Bu Novi. Nah, yang belum mantapnya tadi kurang kasih mantapnya ketika saya memberikan sebuah gambar yang ada pesan moralnya di sana. Nah, untuk Bu Novi sendiri, nah saya kan merasa Bu Novi ada hal yang perlu ditingkatkan, meningkatkan apa yang Bu Novi lakukan di pembelajaran itu bisa Bu Novi
mengembangkan diri? Sebenarnya ada banyak ya Pak untuk pengembangan Iya, diri. iya, iya. Cuma mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah belajar dengan mengasah jawab apa yang lebih senior dengan saya. Oke. Karena saya butuh referensi pengalaman beliau biar saya bisa menerapkan di pembelajaran saya. Kemudian bisa mengikuti pelatihan Pak. Seperti kalau bahasa Indonesia kan banyak pelatihan penulisan. Iya, betul. Itu bisa untuk menambah ilmu saya dan juga pengalaman yang bisa saya terapkan pada masa depan. Terus sekolah juga sering mengadakan IHT ya Pak. Oke. Hasilnya itu juga bisa untuk menambah pelatihan saya. Oke, luar biasa sekali Bu Novi. Mungkin itu saja percakapan kita pada hari ini. Saya tunggu kiprah Bu Novi 2 pertemuan yang akan datang mengenai perbaikan dari refleksi yang belum Bu Novi lakukan. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Sama Pak. Ya, kalau gitu.